Halo, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Ya, untuk kali ini adalah kita akan membahas pangkat pecahan. Nah, dalam hal ini pangkat pecahan itu bisa ditulis dengan tanda akar. Misalnya seperti ini, 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah ini kita tulis dalam bentuk akar adalah akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan ditulis seperti ini, sama dengan akar 2. Boleh 2-nya tidak ditulis di sini. Ya. Kemudian 5 pangkat setengah dengan cara yang sama, akar pangkat 2 dari 5. Sama dengan akar 5. Biasanya ini orang secara praktisnya membaca akar 5. Tetapi sebenarnya itu adalah cara membacanya akar pangkat 2 dari 5. Nah, kalau 5 pangkat 1/3, ini ditulis akar pangkat 3 dari 5. Apakah ini bisa kita tulis dengan hanya akar 5? Tidak. Jadi untuk selain 2, maka tetap ini akan ditulis. Misalnya seperti ini, akar pangkat 3 dari 5. Akar pangkat 5 dari 6. Yang ini akar pangkat 4 dari 2. Jadi 2 pangkat 1/4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2. Selain 2, semuanya ini akan tetap ditulis. Tetapi untuk akar pangkat 2 boleh ditulis tanpa 2 di sini. Orang sudah mengerti bahwa di sini adalah 2, ya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti di sini kita ingat bahwa kalau ada bilangan berpangkat pecahan m per A pangkat M per N, ini akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Di mana M dan N-nya elemen bilangan bulat dan N lebih besar dari 0. Oke, kita lihat dulu. Misalnya kita udah biasa nih, akar 9 itu adalah 3. Sebenarnya ini kita peroleh dari mana? Yaitu dengan mengubah bahwa akar pangkat 9 ini kita jadikan 3 pangkat 2. Di sini ingat tadi kalau kosong berarti diisinya adalah 2. Berarti ini akan kita buat 3 pangkat 2 per 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Akar 25, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini akan kita rubah menjadi bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, lagi-lagi kita temukan 2 pangkat 3 per 3. Begitu seterusnya. Oke, jadi bilangan akar 9, akar 25, akar pangkat 3 dari 8, dan akar pangkat 4 dari 256, ini disebut bukan bilangan bentuk akar. Karena hasilnya adalah, bisa kita peroleh, hasilnya adalah bulat, yaitu 3, 5, 2, 4. Nah, ini disebut dengan bilangan rasional. Jadi, akar 9, akar 25, akar pangkat 38, dan akar pangkat 4 dari 256, dan masih banyak yang lain yang disebut dengan akar-akar istimewa. Lihat ini, ya, jadi akar istimewa seperti ini. Ini ya, yang saya ambilkan di sini adalah bilangan kuadrat. Kalau misalnya kita ambil contohnya, 7 pangkat 2 sama dengan 49, berarti akar 49 sama dengan 7. Jadi semuanya ini, akar istimewa ini, inilah yang disebut dengan akar istimewa. Kenapa? Karena hasilnya dapat dihasilkan angka yang bulat, ya. Oke, kalau gitu, bagaimana dengan bilangan-bilangan berikut ini? Ya, misalnya di sini adalah akar 125, akar 5, akar 3, dan lain sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan akar bilangan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya tidak bulat. Jadi paling kita bisa menyederhanakannya dalam bentuk lain yang disebut dengan bilangan bentuk akar. Misalnya 125 ini adalah perkalian dari akar 25 dikali 5. Nah, ingat bahwa bentuk ini akan sama dengan apabila kita uraikan akar 25 dikali 5. Akar 5. Nah, dalam hal ini akar 25 kita sudah tahu tadi adalah 5. Berarti untuk akar 125 itu sama dengan 5 akar 5. Akar 5
Akar 3 ya tetap. Akar 18 bisa kita rubah dalam bentuk lain bahwa ini adalah 9 kali 2. Akar 9 dikali akar 2. Akar 9 ini adalah akar istimewa tadi, maka akar 9 adalah 3 akar 2. Nah, kalau gitu bentuk-bentuk ya yang hasilnya atau hasil bilangan itu masih mengandung tanda akar, maka inilah yang disebut dengan bilangan bentuk akar. Nah, inilah nanti disebut dengan bilangan irasional. Ya, bilangan irasional tentunya kamu masih ingat bilangan rasional dan irasional. Nah, contohnya begini. Contoh soal nih dalam penggunaan bilangan bentuk akar. Hitunglah hasil dari akar 48 dikurangi dengan akar 12 ditambah dengan akar 27. Tentunya ini nggak boleh kamu langsung kurangkan ini 48 dikurang 12 ditambah 27, bukan seperti itu. Kita jadikan dulu ini menjadi bilangan bentuk akar yang lain. Misalnya ini jawabannya ini sudah membantu kita ini. Di sini jawabannya akar 3, semuanya akar 3. Artinya 48 ini akan kamu ubah menjadi ya 48 itu adalah 16 kali 3 dikurangi dengan 12 itu adalah 4 kali 3 ditambah dengan 9 kali 3. Nah, dalam hal ini semuanya sudah mengandung akar-akar istimewa. Boleh kita uraikan ya, akar 16 dikali akar 3 ini sama ini. Dikurang akar 4 dikali dengan akar 3 ditambah dengan akar 9 dikali dengan akar 3. Nah, dalam hal ini akar istimewa ingat, akar 16 adalah 4 akar 3, 2 akar 3 ditambah dengan 3 akar 3. Oke, kalau udah seperti ini, akarnya ini namanya akar sejenis. Sudah sama semuanya akar 3. Kalau gitu bilangan bulatnya boleh kita kumpul atau terserah, mau langsung aja boleh. Ya, seperti ini akar 3. 4 dikurang 2, 2 ditambah 3, maka hasilnya ini adalah 5 akar 3. Maka jawabannya adalah B. Jadi demikian cara menyelesaikan operasi penjumlahan atau pengurangan dari bilangan bentuk akar. Demikian, sampai jumpa, terima kasih.